Oke, kemudian, nah ini dia, ada perjanjian atau kesepakatan dari para ahli bahwa jika ada suatu muatan positif ya, karena ini benda yang kekurangan elektron ya di sini, maka kita dapati bahwa ada garis-garis khayal ya, garisnya sebenarnya nggak ada ini, tapi dianggap ada seolah-olah garis khayal yang diada-adain ya, diada-adain sebagai konvensi perjanjian bahwa di sekitar muatan positif itu ada garis-garis khayal yang kemudian disebut dengan medan listrik. Oke, jadi medan listrik yang arahnya meninggalkan muatan positif tersebut. Jadi medan listrik simbolnya E biasanya, simbolkan E. Jadi E nya meninggalkan muatan positif. Tapi kalau di sini ada muatan negatif, maka medan listriknya atau garis-garis medan listriknya menuju ya ke titik tersebut. Maka inilah yang menyebabkan mengapa kalau ada benda bermuatan positif dan negatif itu saling tarik menarik, karena penjelasannya adalah elektron atau benda yang bermuatan positif itu memberikan medan magnetnya menuju kepada benda yang bermuatan negatif gitu, sehingga terjadilah hubungan saling memberi dan menerima, muncullah ikatan, muncullah tarik menarik gitu ya. Tapi sebaliknya pada benda-benda yang sejenis seperti positif dan positif, garis-garis medan listriknya saling meninggalkan. Jadi nggak ada nih yang mau menerima, semuanya mau memberi, maka muncullah saling tolak menolak di antara keduanya gitu ya. Jadi kalau di sini tarik menarik karena dia saling membutuhkan, kalau di sini nggak ada yang mau kalah, semuanya mau memberi. Oke, muncullah gaya tolak menolak. Demikian juga kalau negatif ya, negatif kan pengennya semuanya menerima, nggak mau ada yang memberi, akibatnya juga muncul gaya tolak menolak. Nah, medan listrik ini fenomena atau kejadiannya adalah dari muatan listrik yang positif dan negatif ya, begitu perjanjiannya. Medan listrik ini juga bisa dinyatakan sebagai vektor ya, jadi dia adalah garis-garis vektor di suatu titik akibat adanya benda yang bermuatan. Jadi misalnya di sini titik ini nih ada dua benda bermuatan positif dan negatif di sini, misalnya di sinilah. Maka medan di sini gimana arahnya? Medan di sini adalah ada yang meninggalkan muatan positif ini ke situ, gitu ya, dan ada yang menuju kepada muatan negatif ini, nah gitu. Jadi maka di suatu titik di dalam ruang tertentu yang ada dua muatan seperti ini atau lebih, itu dapat digambarkan garis-garis vektor pembentuk medan listrik di titik tertentu yang ditanyakan atau yang diselidiki karena pengaruh dari medan-medan yang ada di sekitarnya. Kalau di sini ada dua muatan listrik, maka medan di titik ini adalah arahnya seperti ini. Ya, ini pertama kita kasih nama E1, yang ini E2 gitu. Dimana E1 dan E2 ini saling bisa dijumlahkan karena keduanya vektor. Kita bisa selesaikan dengan metode jajaran genjang misalnya. Oke deh, ini dia kita dapat ya. Ini yang kita sebut resultan total dari kedua vektor tersebut. Ya, total atau resultan. Ya, jadi begitu kira-kira cara tinjauannya kenapa kok di suatu titik tertentu bisa muncul medan listrik walaupun di titik itu tidak ada atau tidak terdapat muatan listrik. Tapi kalau di sekitarnya ada muatan listrik, bisa jadi di titik itu muncul medan listrik. Kecuali dari satu titik yang misalnya titiknya jauh sekali ya dari medan listrik di sekitarnya yang tidak ada, makanya bisa jadi medan di titik tersebut sama dengan 0 ya. Oke, nanti ada medan yang sama dengan 0 ya, misalnya di mana medan sama dengan 0? Misalnya seperti ini nih, titik di tengah-tengah antara dua muatan yang saling tolak menolak, ya nggak? Di sini medan listriknya meninggalkan ke sana gitu kan? Medan listriknya kita kasih tanda di sini. Kalau medan listriknya ya, dia mau untuk yang pertama ini mau meninggalkan yang ini E1 gitu kan? Ini muatan 1, ini muatan 2. Tapi oleh muatan 2 medan listriknya ke sana gitu, E2. Akibatnya saling berlawanan. Seandainya E1 dan E2 saling besarnya sama, maka E1 dikurangi E2 sama dengan 0 gitu. Maka bisa jadi di titik tengah-tengah ini adalah medan listriknya sama dengan 0. Oke, untuk menentukan besarnya
kuat medan listrik di suatu titik, ya misalnya di titik tertentu oleh muatan titik seperti ini, itu bisa kita tentukan besarnya, ya itu besar medan listriknya dengan menggunakan persamaan E sama dengan 1 dibagi 4 pi epsilon 0 dikali epsilon F dikali Q per R kuadrat. Oke, dimana epsilon 0 ini adalah yang kita sebut dengan ini konstanta permisivitas listrik, ya konstanta permisivitas listrik. Kemudian epsilon R yang kita sebut dengan konstanta dielektrik. Oke. Kemudian Q itu adalah muatan, ya muatan yang menimbulkan medan, dan R adalah jarak dari muatan, ya. Kalau kita hitung misalnya di sini, ini jaraknya dari sini berapa gitu, atau dari sini ke sini juga berapa, itu menimbulkan E1 dan E2. Oke, jadi itulah yang menyebabkan atau menghitung besar kuat medan di suatu titik. Maka yang terjadi adalah pada saat kita memberikan epsilon R tertentu pada suatu bahan, tempat medium ini terjadi percobaan muatan listrik ini mediumnya, ya. Pada medium tertentu maka epsilon R nya akan mempengaruhi, jadi mediumnya mempengaruhi besarnya medan yang muncul. Karena dia berbanding terbalik, maka makin besar konstanta dielektrik suatu medium akan melemahkan medan listrik di medium tersebut, ya. Nah, epsilon R untuk vakum, ya, atau dalam udara hampa itu kita atau disepakati epsilon R nya sama dengan 1 gitu. Nggak ada yang lebih kecil dari 1, ya. Ada yang harusnya malah lebih besar dari 1. Bahkan ada yang sampai 5000, ya 100 gitu. Jadi nanti kekuatan medan listrik di medium yang mengandung konstanta dielektrik besar itu pasti lebih kecil medan listrik di tempat tersebut. Oke, nah kemudian jadi medan listrik ini dipengaruhi dengan tempat medium itu terjadinya muatan itu berada, ya. Tempat medium itu berada, tempat muatan itu berada sangat mempengaruhi kekuatan medan listrik di tempat tersebut. Oke. Nah, misalnya sekarang ini kan hanya medan listrik yang diakibatkan oleh muatan titik, ya. Ini muatan titik ini, ya, muatannya titik, berupa muatan titik. Apalagi yang bisa membangkitkan medan listrik? Bisa saja medan listrik ini dibangkitkan oleh medan yang uniform atau bentuk yang seperti ini. Oke, misalnya ada keping nih, ada keping ini plat A dan B. Ini plat A dan B, ya. Ini di plat A dan B ini diberi muatan positif dan negatif. Caranya dengan cara dihubungkan dengan baterai atau dengan beda potensialnya, yang ini positif kan lebih panjang, yang ini negatif. Maka yang terjadi adalah di sini ini akan berkumpul banyak muatan negatif, kan polarisasinya negatif. Yang ini muatan positif, ya. Oke, nggak bisa kemana-mana muatannya, diam aja karena nggak dihubungkan ini, kan nggak bersentuhan. Maka di sekitar atau di antara dua keping ini, di antara dua plat ini akan muncul yang disebut dengan medan listrik, yang ini arah panah ini. Medan listriknya dari positif menuju lempeng yang negatif. Nah, berapa besar kuat medan listrik? Besar kuat medan listriknya uniform, jadi serba sama, entah di ujung di tengah serba sama gitu, ya. Oke, nggak beda dia, jadi selalu uniform, selalu homogen, yaitu besarnya adalah epsilon 0 A per D kalau dia di tempat tertentu yang ada. Oke, ternyata nih medan listrik yang muncul di antara dua keping itu besarnya seragam dan selalu sama, entah di pojok sini, di tengah, atau dimanapun selalu homogen, yaitu besarnya sama dengan kerapatan muatan dibagi dengan luas penantangnya. Oke, ternyata nih medan listrik yang timbul di antar dua keping yang seperti ini itu besarnya selalu sama dan seragam dimanapun medan itu dihitung, entah di pojok sana, ya, atau di tengah, serba sama, yaitu besarnya berapa? Oke, kerapatan
muatannya dibagi dengan permisivitas listriknya gitu. Kalau dia di ruangan yang ada medium dieлекtriknya ya harus seperti ini ya, tapi kalau di vakum epsilon R nya 1. Oke, ini ya untuk rumus medan atau kuat medan listrik homogen di antara dua keping. Nah ini gamma kecil ya, gamma kecil atau kerapatan ini apa sih? Ini menyatakan berapa besar muatannya dibagi luas kepingnya ya. Oke, kalau di sini kan luas kepingnya ada dua permukaan nih. Oke, jadi harusnya begini ya gitu. Jadi luas kerapatan itu adalah muatan total dibagi dengan jumlah luas dari antar dua kepingnya. Keping itu punya dua permukaan. Oke, nanti tinggal dimasukkan angkanya, nanti dibagi dengan epsilon 0. Kalau dia di vakum epsilon R nya 1, kalau di medium nanti diberitahu oleh soal gitu ya. Jadi kita sudah lihat bahwa ada medan listrik yang bisa dibangkitkan dari muatan titik dan oleh pelak yang diberi muatan listrik tertentu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah seandainya tadi ada medan-medan yang seragam di antara dua plat ini ya. Ini ada plat positif di sebelah sini ya, bayangkan seperti itu. Ini platnya di sini positif, lalu di sebelah sini platnya negatif ya. Maka muncul medan magnet yang medan listrik yang seperti itu. Medannya menuju ke sana ya. Kalian bisa bayangkan kalau di tengah ini kita beri sebuah penampang luas penampang A gitu ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini yang terjadi adalah ada sejumlah garis-garis, garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus. Menembus tegak lurus terhadap luas penampang tersebut. Jadi ada yang namanya sebuah besaran lain yang kita sebut dengan flux. Nah, ini simbolnya ini flux ya. Flux ini adalah jumlah garis-garis gaya magnet E yang tegak lurus, dikali dengan luas penampang A yang jatuh harus tegak lurus terhadap sudut tersebut. Mengapa harus tegak lurus? Seandainya medan listriknya tidak sejajar atau tidak menabrak, tidak menembus tegak lurus, ada sudut tetanya di sini, maka kita harus cari berapakah kosinus sudut theta tersebut. Dan biasanya ini disebut dengan bahwa E dengan cos theta ini besarnya kadang-kadang disebut E normal ya, E normal. Jadi E normal itu yang arahnya tegak lurus. Jadi E cos theta itu disebut E normal. Jadi E normal dikali dengan luas penampangnya. Jadi sudutnya ingat itu dibentuk antara bidang dengan ini bidangnya. Ini bidang ini punya vektor bidang itu kan ada ya tegak lurus ya, dengan antara dia dengan dia gitu ya, tetanya yang ini berarti ya. Nah, buat apa kita belajar flux? Karena ternyata persamaan flux ini juga bisa menjelaskan arti dari medan listrik itu, karena ada yang namanya hukum Gauss. Nah, jadi hukum Gauss ini menjelaskan berapa besar kuat medan listrik di suatu titik karena ditembus oleh garis-garis medan listrik gitu. Nah, nanti kita pakai ini nih. Jadi menurut Gauss itu bahwa E itu adalah jumlah total dari gitu ya. Kalau dibikin persamaan dia bentuknya begini, integral tertutup dari jadi hukum Gauss itu menyatakan bagaimana hubungan garis-garis atau kuat medan magnet dengan bentuk daerah yang dilingkupinya. Jadi hukum Gauss itu begini, besarnya muatan per besarnya dibagi dengan konstanta permisivitasnya adalah integral tertutup gitu ya, dari ruang atau dari bidang yang dibentuk, atau ada namanya permukaan Gauss closed surface istilahnya, permukaan Gauss pada bidang yang diberi muatan listrik tersebut adalah kuat medan listriknya dikali dengan dikali dengan atau integral terhadap elemen luasnya gitu. Jadi misalnya kayak gini nih ya, kita punya di sini kita tulis dulu hukum Gauss-nya. Itu sebenarnya gampang aja sih hukum Gauss itu ya.
kita punya permukaan apa misalnya kalau bendanya berupa benda titik ini, titik. Ini permukaannya adalah yang paling gampang lingkaran kan. Oke ya, di lingkaran ini kan kalau dia muatannya positif dia akan meninggalkan, menembus bidang Gauss ya. Bidang Gaussnya adalah berupa bola. Nah, luas permukaan bola itu apa? 4 pi r kuadrat gitu. Sehingga medan yang ditimbulkan, medan listrik di titik tertentu yang berjarak r atau r besar di sini, itu berapa besarnya? Ya ini E ya sama dengan Q per epsilon 0. Oke. Nah gitu, ini kan bahasa lain dari yang tadi rumus yang kita buat ya, 4 pi epsilon 0 Q dibagi r kuadrat kalau di vakum. Kalau misalnya bukan di vakum, ya ini nanti dikasih epsilon r di sini nih, muncul konstanta dielektriknya gitu. Oke, jadi hukum Gauss itu sebenarnya adalah cara meninjau atau mencari besar dan kuat medan listrik di satu titik, tapi dengan tinjauan menggunakan ini luas permukaan Gauss ya, yang di sini bentuknya adalah lingkaran. Ya, jadi bisa kita tinjau dengan cara ini atau dengan menggunakan persamaan untuk misalnya tadi medan seragam pada lempeng itu sama dengan sekian ya. Rapatan dibagi dengan epsilon r di konstanta dielektrik dibagi permisivitas bahan atau permisivitas listriknya, atau tadi ada rumus untuk pada muatan titik ya. Kalau muatan titik itu ya sama saja dengan yang kayak gini kan nantinya. Oke, jadi bisa seperti itu.